Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan sehat ya kalian. Baiklah, berikut ini saya akan menceritakan kisah masa kecilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber ini saya dapatkan dari riwayat dan hadis yang sahih dan dari Ustadz Khalid Basalamah juga ya guys di kanal YouTube-nya saya lihat. Oke guys, gak usah panjang lebar, mari kita bahas ya guys. Let's go! Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi sekaligus rasul bagi umat muslim, di mana Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu sejak usia 8 sampai 10 tahun ya guys. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal di Makkah 571 dan meninggal di Madinah 8 Juni 632. Nabi lahir dari rahim ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan telah mewariskan pemerintahannya tunggal Islam, di mana dalam kisahnya kata Ustadz Khalid Basalamah, Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya yaitu Abu Tholib saat masih kecil. Anaknya Abu Tholib banyak dan kalau istri Abu Tholib menyiapkan makanan, anak-anaknya pada berebut guys. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya duduk di pojok rumah. Nabi Muhammad tidak ikut berebut makan. Nanti setelah mereka selesai makan, ada sisanya, barulah Nabi kecil kita makan guys. Sungguh punya akhlak yang mulia ya beliau ini dari masa kecilnya juga. Sampai Abu Tholib mengatakan pada istrinya, khusus untuk Nabi Muhammad, sisipkan makanan karena Nabi Muhammad tidak ikut berebut makanan dengan anaknya. Pada saat Nabi Muhammad umur 12 tahun, pernah suatu waktu Abu Tholib mau berdagang ke negeri Syam untuk pertama kalinya guys. Biasanya Nabi Muhammad selalu pemalu dan gak banyak minta atau menuntut kepada pamannya ini guys. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad selalu bergantung di baju Abu Tholib dan tidak mau lepas. Pokoknya ikut kemanapun pergi pamannya guys. Pada saat itu pamannya Abu Tholib heran karena Nabi Muhammad berperilaku begini, biasanya tidak begitu. Bahkan pamannya musyawarah sama istri bahwa Muhammad tidak pernah begini. Pamannya Abu Tholib punya firasat pasti ada sesuatu ini. Maka dibawalah Nabi Muhammad ke negeri Syam bersama kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, kafilah ini melewati sebuah gereja dan di situ ada pendeta bernama Buhaira guys. Ini diriwayatkan dari Bukhari Muslim menceritakan riwayat itu guys. Dan sampai sekarang di negeri Syam masih ada puing-puing gereja Buhaira ini guys. Pada saat itu di zaman Nabi, tepatnya di Syria, pada saat kafilah melewati gereja, maka si Buhaira ini, kepala pendeta di gereja lagi menunggu informasi tentang Nabi terakhir guys. Maka secara kebetulan, dengan hikmah ilahi, lewatlah kafilahnya Abu Tholib dan kafilah ini agak berbeda dengan lainnya karena ada awan yang menaunginya padahal lagi terik matahari guys. Kemudian, tidak sengaja kafilah Abu Tholib istirahat di sebelah gereja dan ada pohon-pohon kurma berjejer guys. Pohon-pohon kurma tersebut daun-daunnya seperti menunduk ke Khalifah Abu Tholib dan ternyata pendeta itu memperhatikannya guys. Maka pendeta Buhaira tersebut memperhatikan dan mengirimkan orang untuk bertanyalah bahwa mereka itu kafilah dari mana. Dan ternyata dari Jazirah Arab, kota Makkah. Maka Buhaira ini menyuruh orang-orang menyiapkan makanan terbaik dan mengundang semua kafilah untuk makan.
Kemudian para kafilah Abu Thalib masuk dan makan. Namun pada saat suatu kafilah ini masuk dan ditinggalkan di situ hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak boleh masuk, guys. Nabi Muhammad tidak boleh masuk karena tradisi Arab dulu aib kalau anak kecil itu ikut makan. Mungkin nanti atau selesai orang tua makan, baru anak kecil boleh makan, guys. Tapi ini terjadi di tradisi jahiliyah ya, guys ya. Saat lagi makan, begitu memperhatikan satu-satu orang Quraisy ini, wajahnya Buhaira mengetahui ciri-ciri Nabi terakhir, guys. Buhaira memperhatikan wajahnya, alisnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya juga, semuanya dilihat. Dan tidak ada tanda-tanda kenabiannya, semuanya biasa, guys. Orang yang sedang makan itu ya, diperhatiin dia. Maka si Buhaira ini bertanya, guys, apakah masih ada di antara kalian yang tidak ikut makan? Lalu rombongan kafilah menjawab, ada satu anak kecil yang di depan sedang jaga barang kami. Kata Buhairah, boleh saya ketemu? Namun para kafilah lagi asyik makan, lalu Buhairah keluar dan menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan Nabi kecil sedang duduk di bawah pohon. Lalu Buhairah memanggil, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Dan Buhairah pun masuk di satu ruangan gereja. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, di Mekah itu kan, guys, ada patung, guys, namanya Lat dan Uzza. Berhala ya, guys ya. Lat dan Uzza ini adalah dua patung yang luar biasa, guys, dikultuskan di Mekah, dan hebat patung ini menurut mereka ya, guys ya. Kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza ini tidak mungkin berbohong. Kalau berbohong bisa kualat. Maka pendeta Buhairah pun tahu, guys. Kemudian Buhairah ini bertanya kepada Nabi Muhammad, hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Semua orang di Mekah, mulai dewasa sampai anak kecil, tahu Lat dan Uzza. Mereka ketakutan kalau mendengar nama ini, guys. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad dalam usianya saat ini 12 tahun ini? Maka Nabi Muhammad pun menjawab, guys, jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Maka makin penasaranlah pendeta yang bernama Buhairah itu, guys, kepada seorang anak kecil ini. Buhairah kemudian memperhatikan lagi wajahnya anak kecil itu, guys. Alisnya, matanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui, guys, bahwa ciri fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa, dan itu tersebut secara rinci pada Taurat dan Injil ya, guys ya. Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anaknya. Al-Baqarah ayat 146. Karena terinci, maka ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diketahui sejak beliau masih kecil, guys. Dan itulah, guys, akhirnya kisah video pendek saya saat beliau ini masih kecil ya, guys ya. Selesai sudah, guys, videonya. Mungkin ini terlalu singkat untuk kalian karena saya dapat sumbernya pun juga hanya segini, guys. Nah, mungkin ini bisa bermanfaat juga untuk kalian. Akhir kata, guys, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Next video. Bye bye.